PSSI sudah serius belum, Bung Toel, selama ini? Saya pikir bukan soal bakat negeri ini ya. Naturalisasi itu kan dari segi strategi membentuk timnas itu kan hanya akselerasi. Shortcut, jalan pintas. Ya. Soal pemain kita ngejar 6 tahun juga sebetulnya itu juga masih pertanyaan argumentasinya apa gitu loh. Kalau soal bakat misalnya ya. Ini misalnya kita bicara tentang Boaz Solosa. Siapa yang nggak mengakui bakat Boaz Solosa hebat? Bahkan Peter White saat itu pelatihnya tahun 2004 saat masih muda, usianya 20-an lah Boaz. Sama seperti Rafael Strijk sekarang bilang, kamu itu sebetulnya punya potensi untuk main di Inggris. Itu Peter White. Gitu loh. Okay. Sekarang dengan Rafael Strijk, saya bilang bakat Boaz lebih hebat daripada Rafael Strijk. Lebih mengerikan soal bikin golnya. Artinya yang saya mau bilang, bakat kita banyak. Cuma bakat itu kan harus dirawat, dikembangkan, ditingkatkan supaya naik ke level itu. Selama ini bakat ini apa? Diabaikan kah? Bukan diabaikan, artinya bakat itu akan tumbuh dewasa dalam sebuah lingkungan yang namanya kompetisi. Dan kita tidak menyediakan lingkungan kompetisi yang baik. Kompetisinya ada, tetapi apakah kompetisinya sudah tajam gitu kan, sudah solid, sudah sangat kompetitif, sudah sangat kualitas, itu yang jadi pekerjaan rumah. Oke, Bang Hensat, apakah memang kompetisi di Liga Domestik kita memang masih belum membangun lingkungan yang baik begitu untuk para pemain? Karena itulah ada naturalisasi yang harus bisa menjadi program jangka panjang begitu yang diharapkan oleh PSSI, mendatangkan pemain ini 150 pemain loh Bang Hensat. Ya kalau Liga sih menurut saya sudah bagus ya, bahkan industri sepak bola di Indonesia ini berkembang pesat. Jadi kalau kita sekarang mendatangi klub-klub yang ada di berbagai daerah di Indonesia, mereka sudah ready tuh dengan pembinaan, bahkan hingga merchandise-nya pun sebagai industri sepak bola mereka ready semua. Nah kalau kemudian dikatakan bahwa naturalisasi adalah sebuah proses, nah ini yang sebetulnya saya akan mempertanyakan itu terus gitu, karena oke, betul ada sebuah proses, prestasi kita lebih baik secara peringkat gitu, tapi tanpa juara tetap aja kita nggak akan diingat oleh sejarah. Gini maksud saya. Siapa di antara kita, mungkin Bung Toel dan Bung Wiwit tahu gitu, peringkat berapa Denmark saat ini. Tapi semua hafal bahwa mereka itu pernah juara Eropa, apapun itu. Bahkan cukup dramatis mereka masuk ke level itu karena menggantikan salah satu peserta yang didiskualifikasi atau dilarang tampil. Tapi kita ingat gitu. Nah kalau sekarang prestasi kita adalah kenaikan peringkat, itu mungkin bagus buat PSSI, tapi buat kita akan sulit mengingatnya. Maka menurut saya jangka akhir dari sebuah perjalanan prestasi itu mestinya dinilai dari juara itu. Makanya saya sih yang paling kecil adalah AFF, maka coba Sintayong kasih dulu kita juara AFF gitu ya. Nah balik lagi ke proses naturalisasi, apa yang ada sekarang ini bagus-bagus aja sebetulnya. Hanya memang bagaimana si diaspora ini ya bisa juga membangkitkan gairah dan teknik para pemain-pemain nasional yang memang bermain di Liga Indonesia sudah sekian lama gitu. Nah itu dulu itu bisa atau tidak? Karena misalnya di pertandingan terakhir yang ada Tom Haye-nya itu, dia lebih senang bagi ke mempassing bola ke yang sesama naturalisasi dibandingkan. Yang jelas timnas yang hebat adalah hasil dari liga yang baik seperti itu ya. Saya nggak setuju soal liga sudah dibilang bagus. Saya akan bilang bagus kalau semua klub Liga 1 dan bahkan Liga 2 itu punya tim junior. Dan tim juniornya itu harus punya kompetisi yang sama dengan tim senior, dengan durasi, dengan sistem. Itu baru saya akan bilang kompetisi. Jangan sampai PSSI juga terkesan lebih sibuk dengan timnas daripada berbagai kompetisi domestik. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal itu. Masih ada satu segmen terakhir ya. Mas Hamdan sepertinya sudah gatal ingin menjawab. Sesaat lagi pemirsa tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.